Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Halo rekan-rekan profesional, bagaimana nih kabar rekan-rekan profesional sekalian? Semoga dimanapun rekan-rekan berada, kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sahwa Harja yang akan memandu sesi Dynamic Talk pada hari ini. Nah pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih rekan-rekan, yaitu kita akan membahas tentang handling people problem in project. Kali ini sudah bersama dengan saya, seorang praktisi yang sangat hebat di bidangnya, yaitu sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Yunus Yusuf. Halo Pak Yunus, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke deh, senang sekali nih bisa bertemu dengan Bapak untuk membahas topik kali ini. Tapi sebelum mulai berdiskusi nih Pak, mungkin ada rekan-rekan profesional atau subscriber baru nih yang baru kali ini menyaksikan video Bapak. Boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit tentang background Bapak dan kegiatan apa aja yang sedang Bapak jalani belakangan ini? Terima kasih Mbak Sahwa. Jadi rekan-rekan, saya cukup lama di ISR sebagai praktisi ISR di beberapa perusahaan gitu ya, 30 tahun. Kemudian juga saya juga menekuni sebagai trainer sampai hari ini ya, lumayan dari tahun 2000-an ya. Lalu juga saya sebagai grafologis, sebagai coach, sebagai asesor, juga sebagai dosen tamu di beberapa kampus, dan saya juga sebagai lie detector. Kira-kira gitu. Oke deh, sangat produktif ya Pak, berarti kesehariannya belakangan ini. Ya lumayan. Oke. Mengisi hari-hari ya. Oke deh, tapi tetap harus semangat ya Pak. Ya. Oke deh. Saya memilih, kita memilih untuk tetap semangat. Nah rekan-rekan profesional, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa permasalahan individu yang mungkin saja terjadi dalam proyek atau mungkin juga dialami oleh rekan-rekan profesional yang sedang menyaksikan nih. Oke, kita mulai aja kali ya Pak. Tanpa berlama-lama lagi. Oke deh, pertama-tama nih Pak, menurut Bapak, apakah sebuah proyek yang baik itu pasti menemukan isu atau masalah, ataukah ada atau tidak adanya masalah dalam sebuah proyek merupakan tolak ukur nih, baik atau tidaknya proyek tersebut? Iya, kalau bicara masalah proyek, apakah memang ada masalah atau tidak? Kembali lagi bahwa apa sih manfaat masalah di dalam proyek? Kalau saya berpikirnya adalah ketika misalnya di dalam proyek itu ada masalah, justru keuntungannya adalah di dalam dinamikanya proyek itu banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan. Artinya adalah maturity di dalam proyek itu terkait sama tim, kemudian terkait sama masing-masing individu yang terlibat di dalamnya itu mendapatkan benefit adalah mempelajari sesuatu, dan itu pembelajaran itu dan sangat berguna untuk proyek-proyek berikutnya. Jadi artinya kalau disampaikan ukurannya dan sebagainya, ya ukuran kembali kalau bicara masalah proyek, ukurannya adalah bagaimana triangle-nya itu bisa tercapai. Artinya dari sisi biaya, dari sisi kualitas, kemudian dari sisi deadline atau waktu. Itu semua tercapai dengan baik, menurut saya itulah ukuran kesuksesan di dalam proyek. Oke siap Pak, berarti adanya suatu masalah tuh bukan merupakan suatu hambatan ya Pak sebenarnya? Iya, sebenarnya kan di dalam kita bicara masalah konflik manajemen. Konflik manajemen itu kan artinya adalah sesuatu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita peroleh. Artinya memang disitulah kita melihat seberapa jauh apakah memang di dalam tim ini memang memiliki mental yang cukup tangguh, survive, bahkan resilience gitu ya di dalam menghadapi proyek gitu. Oke siap nih Pak. Nah terkadang kita punya rekan kerja yang dikenal sulit nih untuk bekerja sama. Bagaimana sih cara Bapak menghadapi situasi ini supaya tujuan dari suatu proyek atau pekerjaan tuh bisa tercapai gitu Pak? Oke, kalau misalnya bisa dikatakan bahwa
tidak kooperatif ya, itu tadi tidak Iya, kooperatif betul. ya, dia tidak mau bekerja sama, tidak atau memang tidak mau atau memang sebenarnya dia itu dilibatkan di dalam proyek itu memang lebih kepada mandatori atau memangnya dia suka menangani proyek. Nah, kalau saya melihatnya begini ya, kalau bicara masalah orang-orang yang memang dengan tanda kutip gitu ya, memiliki perilaku yang memang tidak mensupport project gitu, diantaranya adalah yang memang misalnya kurang atau tidak mau bekerja sama. Sekali lagi masalahnya adalah hakikat dari project itu kan adalah menyelesaikan suatu project gitu ya. Betul. Yang memang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini adalah sebuah tim gitu ya. Bayangkan misalnya ada salah satu atau beberapa individu tidak support dengan melakukan perilaku tidak kooperatif gitu, tidak mau bekerja sama. Nah, ini harus bisa diidentifikasi. Apakah karena memangnya dia memang tidak bersedia sebenarnya menangani proyek itu dilibatkan, atau karena memangnya dia hanya menggugurkan tugas dari mandatori dari pimpinan atau atasannya untuk terlibat di dalam proyek. Oke deh Pak, berarti di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak Iya, sebenarnya. jadi kalau misalnya demikian biasanya itu ada pendekatan secara personal, artinya katakan misalnya salah satu gitu ya, tidak mau bekerja sama. Nah, itu biasanya akan dipanggil, itu diidentifikasi seberapa jauh dia tidak bekerja samanya. Kemudian juga dilakukan pendekatan secara konseling gitu, apa sih yang membuat dia tidak mau bekerja sama, kemudian benar-benar dipastikan bahwa memang sebenarnya dia memangnya tidak ada animo atau memangnya tidak ada hasrat gitu ya, tidak ada motif untuk terlibat di dalam proyek. Nah, itu biasanya kita akan diskusikan di dalam tim, kemudian bersama tim kita diskusikan, kemudian juga kita sampaikan kepada project owner dan sebagainya bahwa memang individu yang bersangkutan memang tidak bersedia. Nah, itu harus bisa diidentifikasi sedini mungkin sehingga jangan sampai nanti proyek sudah berjalan cukup lama, masalah itu baru kita selesaikan. Menurut saya terlambat gitu ya. Ya walaupun ya tidak terlambat banget, tapi setidaknya kalau bisa kita antisipasi sejak awal itu lebih baik. Oke, siap nih Pak. Oke Pak, nah tentunya kita tahu ya Pak, kalau misal setiap anggota tim tentunya memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada yang mengerjakan tugasnya yang penting selesai, dan juga udah ngerasa cukup gitu waktu dan effortnya. Tapi ada juga yang selalu memberikan yang terbaik atau going for extra miles. Nah, menurut Bapak gimana sih cara menyikapi anggota tim yang berbeda-beda ini? Ya, kembali lagi bahwa di awal itu tim itu sudah disampaikan, sudah diberikan mindset ya bahwa ini adalah tim ini adalah kerja bersama, kita bekerja untuk menyelesaikan proyek, kemudian kita harus bekerja secara bahu-membahu, saling support dan juga membangun tim yang sinergi. Nah, kembali lagi bahwa juga diterapkan bagaimana kita memberikan apresiasi dan respect kepada orang-orang yang memang perform di dalam proyek. Artinya kita buat semacam sistem untuk mengapresiasi orang-orang yang memang perform di dalam proyek. Ya, kita buat misalnya semacam reward bagi teman-teman yang memang pekerjaannya bagus di dalam proyek. Nah, artinya adalah di sini kita memunculkan yang namanya azas keadilan, azas profesional. Jadi artinya berkeadilan, ya kita akan berikan apresiasi kepada orang-orang yang memang perform di dalam proyek. Jadi kalau misalnya performnya biasa-biasa aja atau sekedar hanya gugur kewajiban selesai, ya artinya ya dia bersedia untuk tidak menerima reward. Artinya reward itu kan bisa bentuknya macam-macam ya, bisa bentuknya insentif, bonus atau apa dan sebagainya. Nah, artinya kita melakukan tadi azas keadilan, kemudian azas profesional. Artinya ya kita melihat bahwa orang-orang yang memang bekerja secara total, kemudian bekerja extra mile di dalam proyek, orang-orang yang memberikan dedikasinya penuh terhadap proyek dan sebagainya, itu artinya memang mereka bekerja dengan prinsip profesional. Oke Pak, berarti jangan hanya memperhatikan aspek punishment, tapi rewardnya juga harus dikuatkan lagi ya Pak. Iya. Oke. Artinya memang di dalam proyek itu kan harus berimbang antara reward and punishment. Betul. Ketika misalnya ada anggota tim yang memang tidak support, melakukan tindakan indisipliner, misalnya sering tidak
tidak hadir gitu ya, kemudian sering katakan misalnya mangkir atau melakukan tindakan-tindakan misalnya melakukan banyak kesalahan dan sebagainya. Artinya adalah ya memang kita harus buat aturan mainnya gitu. Jadi itulah pentingnya di dalam project adalah kita juga melakukan, karena di dalam project itu kan kita tidak hanya melihat dari sisi bahwa menyiapkan bahan baku, menyiapkan biaya, kemudian bicara masalah timeline gitu ya, bicara masalah koordinasi dan sebagainya. Hal yang terpenting yang tidak kita abaikan adalah bagaimana kita men-treat SDM-nya dengan baik. Oke, siap nih Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, tadi kan ngomongin anggota tim. Nah, dengan menjadi bagian dari tim, bagaimana kita menghindari permasalahan sesama tim ya Pak? Contohnya bila ada yang mengerjakan pekerjaannya terlambat, tentunya pekerjaan yang lain, rekannya yang lain akan terhambat juga nih Pak. Nah, gimana tuh Pak cara menyikapinya? Ya, kembali sebenarnya project itu kan juga ada penjadwalan untuk melakukan evaluasi terhadap progres dari project. Katakan misalnya kan ada rapat-rapat yang bersifat reguler gitu yang sudah dischedulkan, ya sudah dijadwalkan misalnya per minggu, kemudian ada per bulan, kemudian ada per quarter dan sebagainya, adalah untuk memastikan bahwa proyek ini berapa jauh progresnya. Nah, dari sana itu kita bisa mengantisipasi adanya misalnya hambatan-hambatan di dalam penyelesaian proyek, misalnya keterlambatan gitu ya. Nah, memang akan berpengaruh terhadap penyelesaian proyek. Nah, itu biasanya sudah bisa diantisipasi, misalnya apakah memang harus diidentifikasi apakah keterlambatan dari individunya karena memang individunya tidak mampu, atau memang dalam kondisi misalnya tidak hadir karena memang ada urusan tertentu yang penting dan penting gitu ya. Nah, itu perlu juga bagaimana kita mengatur, memanage waktu dan memanage people ini sedemikian rupa sehingga mengantisipasi adanya keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan di proyek. Nah, menarik sekali nih Pak Yunus, karena kan tadi itu kita membahas tindakan preventif ya, sebelum terjadinya permasalahan. Nah, bagaimana sih Pak bila permasalahan tersebut sudah terjadi, langkah apa yang pertama kali bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar proyek kita tetap berjalan dengan baik? Ya, kalau misalnya keterlambatan itu terjadi, artinya tidak bisa dihindari. Nah, biasanya langkah yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan keterlambatan adalah bagaimana melibatkan anggota tim yang lain untuk membantu menyelesaikan secara bersama-sama. Artinya memang dilihat dari sisi kompetensi ya, tim yang memang bisa membantu atau mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang terlambat tadi. Gitu. Itu sih langkah yang umum dan awal biasanya dilakukan adalah itu. Karena kita akan dicek ya, itu kan sudah artinya sudah deadline kan, artinya ini terlambat dan sebagainya. Itu sih antisipasi yang pertama. Antisipasi kedua adalah mungkin perlu dikoordinasikan lagi bagaimana teman-teman harus peka dan harus care dengan jadwal, deadline dan sebagainya. Oke, berarti kepekaan diri itu penting banget ya Pak terkait kewajiban kita sebagai pengendali proyek itu sendiri gitu. Ya, karena begini ya, setiap orang yang terlibat di dalam proyek, kalau saya biasanya kalau di dalam proyek konsultan gitu ya, itu biasanya yang harus saya tanamkan kepada teman-teman di tim adalah ini adalah project. Jadi kita bekerja based on project, based on deadline. Jadi artinya bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan project selesai pada waktunya. Kalau perlu memang sebelum waktunya pun kita sudah selesai lebih bagus. Artinya kita punya keleluasan waktu untuk mengevaluasi, melihat mana yang perlu kita bisa perbaiki karena waktunya masih memungkinkan gitu ya, masih ada untuk kita selesaikan. Jadi, nah mindset itu perlu dibangun di awal buat teman-teman yang terlibat di proyek bahwa kita mindsetnya berbeda, pendekatannya berbeda dengan kalau misalnya kita bekerja secara reguler normal di kantor gitu ya. Kalau proyek itu kan itu benar-benar katanya sudah proyek. Jadi artinya menyelesaikan based on project gitu ya. Nah, di dalam project itu sudah mengandung unsur ada yang namanya biaya, quality, yang terpenting adalah masalah waktu.
Oke. Nah, itu sudah harus mereka sudah paham itu. Biasanya kalau orang-orang yang sudah terbiasa ya terlibat di dalam proyek, kemudian terlibat proyek yang lain dan sebagainya, itu paham dengan baik ritmenya, kemudian mereka harus effort gitu ya, harus apa namanya, sudah terbiasa yang namanya extend waktu gitu ya, extend Betul. waktu Mbak Sawa. Artinya extend waktu misalnya tidak bisa disamakan dengan flow-nya atau iramanya kalau kita bekerja di kantor. Oke, berarti untuk secara garis besar di lapangan dan di kantor itu ada perbedaan ya Pak untuk project realnya gitu? Ya, ada sebagian sama, ada sebagian berbeda. Yang berbeda itu adalah dia harus lebih fleksibel waktunya. Artinya memang harus bersedia untuk extend gitu ya, bekerja untuk waktu yang lebih, karena memang misalnya ini kan bicara schedule ya, schedule bicara masalah deadline. Tiba-tiba misalnya, bukan tiba-tiba, artinya memang contoh misalnya 2 hari ke depan itu sudah harus selesai untuk katakan pace berapa gitu, pace 1 atau pace 2, atau misalnya di termin ini sudah harus selesai, atau report kedua sudah harus selesai misalnya 2 hari ke depan. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan itu? Nah, itu kan butuh pemahaman yang kuat terhadap deadline. Artinya mereka sudah paham itu, dan mereka ya kadang-kadang ya bekerja kadang-kadang misalnya ya waktu tidurnya berkurang dan sebagainya, itu udah hal yang biasa di dalam proyek. Oke, siap nih Pak. Menarik sekali ya tadi pembahasan yang tadi. Kita lanjut nih Pak. Tadi kan kita menyinggung sedikit terkait konflik ya Pak. Nah, terkait konflik sendiri, bagaimana sih cara menyikapi permasalahan yang di luar kontrol kita? Misalnya tuh permasalahan dari 2 karyawan yang berbeda proyek tapi membuat proyek kita sendiri terganggu nih Pak. Kalau berbeda proyek, tapi saya nggak tahu nih, ini maksudnya apakah memang proyeknya di bawah koordinasi kita yang memanage atau gimana? Atau karena ini sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya konflik itu adalah benar-benar murni dari tim kita sendiri, artinya kita terlibat, kemudian kita responsibel atau bertanggung jawab terhadap tim proyek itu. Tapi kalau misalnya ada semacam cross problem gitu ya, terjadi pergesekan dengan karyawan lain dengan proyek yang berbeda. Nah, itu biasanya penyelesaiannya itu dilakukan oleh masing-masing manajer proyek itu dengan manajer proyek yang lainnya gitu, diselesaikan secara sesama atasan gitu ya, lakukan penyelesaian secara persuasif, secara win-win gitu ya, sehingga tidak mengganggu proses penyelesaian dari masing-masing proyek gitu. Artinya sudah, kalau perlu memang dibuatkan semacam komitmen sehingga terjadinya pergesekan antar karyawan di proyek yang berbeda itu disepakati untuk diselesaikan secara baik-baik dan tertulis gitu ya, komitmen untuk memperbaiki dan tidak mengulangi gitu ya. Berarti pentingnya koordinasi dan komitmen ya Pak dalam penyelesaian konflik. Oke deh. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang membawa pikiran atau mindset kita sehingga dapat membuat kita menjadi rentan untuk terjebak dalam permasalahan dalam proyek? Oke, kalau dibilang memiliki mindset yang rentan terhadap tadi ya problem ya, terhadap proyek. Kalau menurut saya adalah ketika misalnya kita membawa mindset yang memang katakan misalnya tendensinya negatif, atau membuat kita mengalami hambatan-hambatan di dalam penyelesaian proyek, baik secara penyelesaian dengan hal yang teknis yang kita lakukan, baik juga secara perilaku yang kita tujukan atau kita demonstrasikan selama proyek gitu ya. Nah, biasanya bisa jadi ya, ini bisa jadi muncul ketika misalnya ada beberapa tim atau anggota dari tim proyek ini sudah membawa problemnya di dalam proyek. Artinya memang mereka sudah membawa, apakah itu problem bersifat personal maupun juga misalnya ada problem-problem yang belum terselesaikan dan sebagainya, dan ketika dia tiba di proyek masalah itu belum selesai dan itu akan berpengaruh terhadap alur penyelesaian proyek itu sendiri gitu. Jadi ya seyogianya sebenarnya teman-teman di tim proyek itu sudah harus benar-benar memang komit terhadap proyek, kemudian juga membawa positive vibe gitu ya, memberikan atmosfer yang positif terhadap lingkungan, baik teman-teman di proyek dan sebagainya, sehingga
baik dalam konteks komunikasi, koordinasi, interaksi dan sebagainya itu bisa smooth gitu ya. Itu memang, tapi memang dalam proyek itu memang tidak ada yang ideal 100%. Inginnya memang kita itu maunya semuanya positif gitu ya, positif, kemudian produktif dan sebagainya. Tapi memang ya ada sih, tapi itulah dinamikanya di dalam proyek, itu hal yang biasa. Itu adalah proses pembelajaran. Oke Pak, tadi dibahas tentang positif. Sama seperti Pak Yunus nih, kita harus selalu positive vibes ya Pak. Kalau misal istilah sekarang pasti kita harus jadi pribadi yang positive vibes gitu. Iya, memberikan apa ya? Menularkan energi positif, bukan malah sebaliknya menularkan contoh-contoh atau mengikuti perilaku negatif. Gitu kan sekarang istilahnya adalah positive vibe ya. Betul. Positive vibe gitu. Mestinya demikian. Kan kita sebenarnya memilih memilih positif, menyebarkan energi di lingkungan jadi lebih positif, lebih semangat dan sebagainya, atau kita memilih untuk membuat kegaduhan di dalam tim, misalnya akhirnya mengajak seperti mempengaruhi jadi follower gitu ya, follower untuk misalnya akhirnya membuat proyek jadi muncul masalah-masalah yang sebenarnya tidak diharapkan sih. Oke nih Pak, untuk selanjutnya bagaimana sih caranya agar kita dapat menjaga isu yang telah diselesaikan tidak terulang kembali atau tidak terjadi lagi gitu? Yang dilakukan sebagai katakan misalnya sebagai manajer proyek gitu ya. Yang dilakukan adalah meminta kepada teman-teman di layer di bawahnya, kan mereka yang direct ya kepada tim yang lebih bawah gitu ya. Artinya memang yang teknis, sifatnya teknis. Nah, senantiasa untuk melakukan monitoring. Melakukan pengamatan sejauh mana apakah memang juga membaca situasi-situasi sehingga dapat mengantisipasi sesuatu yang akan muncul kembali. Nah, sebenarnya kan di awal itu pada saat penyelesaian itu kan sudah ada komitmen untuk berubah gitu ya, untuk memperbaiki sehingga proyek ini tidak ada kendala hal-hal yang memang masalah-masalah yang bersifat tadi, misalnya pergesekan dan lain-lain gitu ya. Itu harus ada komitmen tertulis dan sebagainya. Nah, menurut saya untuk menjaga kondisi demikian ya tadi, jadi selain monitoring, kemudian senantiasa mengantisipasi, kemudian peka terhadap situasi dan kondisinya sehingga tidak muncul kembali, kemudian juga melakukan evaluasi apakah memang benar-benar memang sudah ada perbaikan-perbaikan dan masalah-masalah itu sudah tidak muncul kembali. Kemudian juga biasanya juga sampaikan di dalam meeting-meeting bahwa pentingnya untuk menjaga koordinasi, kemudian menjaga saling support, kemudian juga menjaga saling respect, menghargai juga dan saling percaya dan sebagainya. Jadi value-value yang memang ditanamkan di dalam proyek itu harus sebaiknya ya, saya nggak bilang harus, sebaiknya disampaikan sesekali di dalam meeting-meeting. Jadi tidak juga menggunakan waktu-waktu terpisah, tapi juga disampaikan itu dalam koridor yang pada saat event-event bersama. Itu penting banget. Itu membuat artinya kita tidak tidak melihat menunjuk satu orang dua orang semata, tapi memang kita mengenerate. Artinya kita memastikan bahwa semuanya gitu, semuanya. Jadi itu tidak mention satu dua, tapi memang semuanya juga harus bagaimana menanamkan nilai-nilai itu di dalam proyek. Nah, sebagai project manager dan juga pemimpin yang baik nih, apa sih saran Pak Yunus agar kita tetap bisa open-minded ketika menghadapi isu di project kita gitu? Pertama adalah kita harus bangun rapport sama mereka, artinya bangun hubungan baik. Kemudian yang kedua bangun trust, bangun kepercayaan, itu penting. Karena dua hal ini adalah fondasi dasar di dalam membuat bahwa orang-orang yang di dalam tim ini mereka mau mengikuti arahan, mau menerima instruksi, mau mengeksekusi pekerjaan itu dengan baik, ya sesuai dengan apa yang diinginkan dari manajer proyek. Nah, kedua hal itu harus dibangun dengan baik, sehingga ketika itu sudah dibangun di dalam tim, di dalam proyek, ini akan memudahkan proses komunikasinya, sehingga yang diharapkan bahwa ada budaya komunikasi terbuka itu lebih sangat dimungkinkan. Karena apa? Orang-orang merasa bahwa
ketika saya berkomunikasi saya merasa tidak terancam. Ketika saya mengungkapkan sesuatu di dalam proyek, misalnya memberikan masukan, opini, pendapat, atau mungkin kritikan sekalipun, saya merasa nggak ada sesuatu dampak negatif yang saya terima atau risiko-risiko yang akan muncul buat saya gitu ya. Dan itu harus dibangun seperti itu, karena apa? Membuat kalau komunikasi terbuka sehingga kita akan memperkaya ide-ide, memperkaya solusi yang kita dapatkan dari teman-teman tim. Jadi kalau misalnya budaya komunikasi terbuka tidak terbangun, yang terjadi adalah mereka lebih banyak hanya ya sebatas cuma terima instruksi, kemudian iya Pak, itu kemudian iya Bu, ya cuma sebatas menerima instruksi, tidak ada komunikasi, tidak banyak komunikasi dan sebagainya, sehingga keterbatasan informasi, keterbatasan solusi, keterbatasan ide-ide, gagasan dan lain-lain itu bisa sangat terjadi gitu sih. Wah, menarik sekali nih saran-saran dari Pak Yunus. Semoga rekan-rekan profesional yang menyaksikan dapat mengimplementasikan saran-saran dari Pak Yunus barusan nih. Mudah-mudahan ya. Iya dong Pak. Oke deh. Nah, nggak terasa banget nih Pak. Sekarang kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Ya, menurut Pak Yunus, apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa memiliki skill atau keahlian untuk membantu menyelesaikan masalah individu yang pada akhirnya mempengaruhi pekerjaan atau proyek nih Pak? Oke, kalau untuk skill itu terbagi dua sebenarnya. Ada skill yang bersifat hard skill atau dan juga soft skill. Ya, untuk project manager gitu ya. Nah, kalau misalnya soft skill kan bagaimana punya skill komunikasi. Betul. Bagaimana skill membangun tim yang sinergi gitu ya, kemudian bagaimana skill negosiasi, kan juga ada hubungannya dengan ada pihak-pihak ketiga dan sebagainya. Kemudian juga skill lainnya dibutuhkan adalah bagaimana membangun motivasi buat teman-teman di dalam tim gitu ya. Nah, skill-skill lainnya itu biasanya sudah di dalam project gitu ya. Biasanya tim HR gitu ya. Kalau misalnya proyek itu misalnya bersifat internal gitu ya, bukan proyek-proyek yang memang melibatkan misalnya kita harus rekrut lagi untuk tim baru di dalam proyek. Setelah itu selesai ya sudah based on project, jadi pendekatannya PKWT, perjanjian waktu kerja tertentu. Nah, itu biasanya ada sih teman-teman di ISAR itu punya. Jadi skill apa dibutuhkan buat manajer proyek, baik hard skill-nya maupun soft skill-nya, untuk bagaimana membantu mensupport proyek sehingga di dalam eksekusinya, di dalam penyelesaiannya itu tidak terkendala, artinya diminimalkan gitu ya. Wah, terima kasih nih sekali lagi kepada Pak Yunus yang sudah memberikan pengalaman berharganya untuk sharing-sharing bersama kita ya, rekan-rekan profesional. Ya, sama-sama Mbak Sana. Nah, menarik sekali nih perbincangan kita kali ini, tapi berhubung kita sudah di penghujung waktu nih Pak Yunus, tadi juga sudah merupakan pertanyaan terakhir ya Pak. Terima kasih Pak Yunus sudah meluangkan waktunya untuk bersama membahas mengenai pengalaman Pak Yunus di handling people problem in project. Oke, semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional yang menyaksikan ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan sesi Dynamic Talk lainnya yang nantinya akan diupdate di YouTube channel Deco Learning. Oke, rekan-rekan profesional, stay safe and stay healthy. Bye-bye. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.